tidak ada yang sebetulnya lembaga survei itu yang bergerak sendiri dengan biaya sendiri. Hampir tidak ada. Tapi ada juga digunakan untuk mempengaruhi opini publik. Nah, inilah yang masalah ini. Menurut beberapa millennials ya, elektabilitas sangat penting buat mereka. Iya, bullshit dengan rakyat, penting dia menang kan. Ini pesta rakyat atau pesta elit. Bahkan kami merilis real count dengan KPU merilis real count 1 minggu setelah kami merilis, itu selisihnya 2 suara. Yang penting bos senang. Bosnya senang. Nanti kalau sudah kalah, bubar tim suksesnya kan, entah kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Talang Institut Literasi dan Kolaborasi. Kali ini kita akan berbincang dengan Bung Iksan Syarifuddin. Gimana, Bung? Alhamdulillah, sehat walafiat. Beliau ini adalah seorang konsultan politik. Yes. Di Sulawesi Tengah. Itu Palu ya? Palu dan sekitarnya. Ya. Gimana kabarnya nih dari? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita mau bertanya ini, Bung. Oke, boleh. Ini kan lagi rame survei Pilpres. Ya. Kemudian ternyata dari sekian banyak survei, ya, itu ternyata beda-beda antara survei yang ini. Ya. Ada yang memenangkan A, ada yang B, ada yang C. Ya. Ini kenapa bisa terjadi perbedaan survei padahal metodologinya sama, ya, hasilnya berbeda? Yang pertama itu persoalan pengambilan sampelnya. Karena Indonesia ini terlalu luas, sampel itu menentukan validitas dan kredibilitas data yang disurvei. Yang kedua, selama dia berada dalam margin of error, misalnya ditentukan 3% antara surveyor lembaga satu dengan lembaga yang lain, itu sebetulnya masih bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tapi ternyata? Kalau rentang, biasa juga begini, ketemu sampel yang tingkat ragu-ragu atau belum memilih itu tinggi, sehingga itu rentang antara elektabilitasnya terhadap nilai belum memilih atau belum menentukan sikap ini yang bermain lebih besar, sehingga angka antara perbedaan antara kandidat satu dengan yang lain itu menjadi volatile istilahnya, jadi mengambang jauh. Tapi sebetulnya jaminannya adalah di metodologi. Kalau metodologinya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, pengambilan sampelnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka harusnya juga hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, kalau Bung lihat sendiri gimana nih? Apakah survei-survei yang ada sekarang ini bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah? Ya, kita harus gali cara metodologinya dia, cara mengambil. Jadi kita harus tahu dapurnya. Tidak juga, karena di dalam biasanya presentasi ataupun mengungkap data survei itu, para lembaga survei akan menyampaikan seperti ini metode pengambilan sampelnya. Itu yang harus dikuliti sebetulnya. Nah, saya pernah sebenarnya membuat agregat analisis bibliometrik namanya ya. Jadi dari 10 lembaga survei nasional yang mainstream, gitu kan, perbedaan di Pilpres itu mereka beda tipis. Ya, memang ada beberapa yang mengunggulkan. Itu masih misalnya dalam margin error itu, masih. Iya, berarti metodologinya bisa dikatakan mewakili. Cuman misalnya kalau respondennya rendah, tingkat mengambangnya itu apa sih namanya itu, swing votersnya tinggi atau floating massnya tinggi, maka itu bisa jadi karena memang responden itu tidak menjawab, atau bisa saja karena yang surveyornya, enumeratornya bertanya kurang tajam misalnya, seperti itu. Berarti pertanyaannya yang kurang tajam ya, atau penanyanya. Penanyanya. Oh, berarti human error, berarti di human error proses survei itu, maka ada cross check, ada double check gitu kan. Tapi selama ini diikuti dan range ini masih mewakili, ya sah-sah saja sih. Dan saya lihat dari 10 lembaga survei besar itu, ya kurang lebih sih sudah memenuhi margin of error itu. Kalaupun misalnya diunggulkan A terhadap B, keunggulannya tidak lebih dari 3%. Begitupun sebaliknya. Oke. Gitu. Nah, ini surveyor kan ini akan mengeluarkan budget untuk mengadakan kerja-kerja survei. Betul. Siapa yang membiayai? Ya tergantung. Jadi begini. Tidak ada yang sebetulnya lembaga survei itu yang bergerak sendiri dengan biaya sendiri. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Iya, jadi umpamanya saya ini capres. Iya, order. Iya. Dan hasilnya bisa kita geser-geser.
Ya sebetulnya itu sudah melanggar kaidah ilmiah, Pak. Iya kan? Iya. Nah, harusnya Tapi kan, kenyataannya kan gini, ada dua tujuan survei ini Iya. kan. Yang pertama untuk bisa si kandidat bisa mengetahui sebetulnya peta dia seperti apa, Oke. popularitas, elektabilitas, akseptabilitas, di teritorial mana dia bisa menang, lemah dan kalah misalnya. Tapi ada juga digunakan untuk mempengaruhi opini publik. Nah inilah yang masalah ini. Pada saat dia ingin mempengaruhi opini publik dengan angka. Oke, kecenderungannya sekarang yang rata-rata di-publish ke publik itu apa? Kalau lembaga yang kredibel, saya yakin bahwa itu adalah memang hasil yang sebenarnya. Pemetaan. Gitu kan. Biasanya apa ya? Harus ya ini kan strategi-strategi yang dikembangkan oleh kandidat misalnya. Ya tergantung lembaga surveinya mau enggak menggadaikan dirinya atau lembaga surveinya. Tanda petik bahkan melacurkan lembaga survei itu untuk mempengaruhi opini publik dengan angka yang sebetulnya dimanipulasi. Itu kan berbahaya sekali. Berbahaya ya. Iya. Penipuan publik itu. Iya. Bisa kena pasal itu. Harusnya. Cuma kan kembali lagi kan dia menyampaikan itu masyarakat kan awam. Yang dilihat metodenya udah oke. Kan yang bisa diubah ini angka-angka di dalam. Gitu. Tadi Bung menjelaskan tentang elektabilitas di dalam survei-survei ini. Iya. Sepenting apakah itu elektabilitas itu, kata-kata elektabilitas? Bagi kandidat penting, tapi bagi voter sebenarnya nggak penting. Loh, iya, sekarang saya voter, saya memilih Anda sebagai kandidat. Apa untungnya buat saya? saya sudah punya, walaupun mau diacak bagaimanapun saya sudah punya pilihan gitu maksudnya. Iya, bukan hanya itu. Elektabilitas itu kan sebetulnya yang penting buat kandidat untuk mengukur dia menang atau nanti tidak menang. Tapi buat voters, saya mau nitipkan suara saya kepada Anda sebagai kandidat, apa yang sebenarnya yang Anda perjuangkan? Isu apa gitu yang mau dibawa ke parlemen misalnya untuk menjadi platform seperti itu atau visi perjuangan. Tanpa itu ya Anda hanya ingin menang supaya bisa duduk di kursi itu. Terus untungnya buat saya sebagai voters apa? Makanya menurut beberapa millennials ya, elektabilitas tidak penting buat mereka. Tidak penting ya? Iya, penting buat kandidat. Seperti itu. Oke. Berarti Bung ini kan bermain sebagai konsultan politik di Sulawesi Tengah. Oke. Apa cerita-cerita yang lagi semarak di sana ini? Ya, Sulteng ini kan miniatur Indonesia juga kan. Gitu, Pertama, banyak politisi senior yang quote and quote belum rela melakukan regenerasi politik, gitu kan. Sehingga ada kultur di sana itu siap senior gitu kan. Senior dulu, budaya tabe sangat tinggi. Senior. Iya. Budaya. Jadi anak muda yang mau maju, ya terbentur dengan senioritas itu. Bagaimana mungkin terjadi perubahan besar kan kalau modelnya seperti itu. Yang kedua, kalau kita lihat potret Sulawesi Tengah, sebetulnya nggak ada partai, atau saya bisa juga bilang begini, partai itu gagal semuanya membangun platform. Buktinya ada. Buktinya, iya, kami di Transdata itu mengungkap data itu bahwa tidak ada satu partai misalnya, kalau misalnya irisannya kabupaten ya, Bung ya. Di kabupaten itu kecamatan A dimenangkan oleh warna biru misalnya. Kecamatan B yang berdekatan tetangga. Iya, tetangga. Itu yang warna merah. Di atasnya lagi warna kuning. Nah, sebetulnya kalau platform partainya bagus, harusnya dia menang di tiga ini dong. Faktanya siapa yang membawa bendera apa dan kebetulan tokoh itu kuat di situ, itulah yang menang. Jadi platform partai ini bullshit. Yang ada ini ya, yang ada figur. Nah, figur senior ini. Figur senior yang katakanlah di elektoral itu dia sukses secara ekonomi. Dia adalah tokoh panutan, mungkin tokoh pendidik, ya kan? Inilah yang kemudian dirangkul oleh partai untuk masuk ke situ. Itu tidak salah, Bung, tidak salah. Tapi kan akhirnya orientasi partai dalam hal ini dalam perjuangan platformnya dia apa? Nah, itu kaitannya tadi dengan elektabilitas itu. Kenapa banyak millennials ini a priori dengan hal itu? Karena dia menganggap sebenarnya kamu memperjuangkan apa sih? Memperjuangkan diri sendiri atau memperjuangkan rakyat? Nah,
Begitu. Nah, yang sekarang terjadi kebanyakan ini Ya, memperjuangkan bagaimana sukses bisa duduk di sana? bisa sukses lagi. Iya, sukses lagi, berkelanjutan lagi kan? Orientasinya apa ini? Ini kan kita tidak menuduh sih sebetulnya, tapi kan hal-hal ini bisa kita perdebatkan, bisa kita diskusikan, gitu kan? Saya mau tanya, kalau saya mau tanya balik ya, memang kandidat mikir rakyat atau mikir dirinya sih? Ya, kalau saya kandidat saya mikirin rakyat. Tapi Allah alam kalau ya. Iya, bullshit dengan rakyat, penting dia menang kan? Nah, cuman memang di dalam katakanlah di marketing politik, kan, bagaimanapun rakyat itu voters itu kan penentu kan, one man one vote, dia menentukan apakah dia menang karena ini statistik politik, kan, suara terbanyak lah yang akan menang. Maka mau tidak mau si kandidat ini dipaksa dan terpaksa melakukan yang namanya pendekatan-pendekatan mempersuasi voters dengan entah dengan pendekatan psikologis, sosiologis dan seterusnya. Iya kan? Rasionalitasnya di belakang. Oh, ini akan saya mau bikin, yang saya mau bikin. Tidak platform begitu. Saya ini ada juga, tapi yang justru yang terjadi adalah seperti umpamanya nggak ada beda sudah ini. Ini keluarganya ini. Iya. Kita kan satu daerah. Iya, kan kita ini kan ada irisan keluarga. Kita siapa lagi kalau bukan kita di sini. Nah, lebih kental ini. Terus gimana mau bicara pendidikan politik kepada masyarakat? Makanya kami mengembangkan isu sebetulnya ini pesta rakyat atau pesta elit? Pesta semuanya. Kalau pesta rakyat kan saya nih rakyat. Saya pemegang mandat. Pesta rakyat dong. Sekarang. Harusnya kan, saya pemegang mandat, saya memiliki kekuatan, power, ya, untuk menentukan. Iya, kalau dalam pemasaran disebut purchasing power. Saya punya kekuatan membeli terhadap produk itu. Saya mau milih ini, mau milih ini, mau milih terserah saya. Iya, tapi kan sehari ini dibalik. Ya. Voters itu bahkan menjadi komoditas politik. Nah, itu fakta. Ya. Oke. Bisa kita perdebatkan lah. Tadi Bung itu sebut-sebut Transdata. Ya. Apa itu Transdata itu? Apa hubungannya dengan Transjakarta atau Trans TV? Jadi Transdata ini lembaga konsultan yang saya dirikan sejak 2018 sebetulnya. Kami pernah punya portofolio mendampingi salah satu kepala daerah di Sulawesi Tengah dan alhamdulillah menang saat itu. Gubernur atau level kabupaten, wali kota. Wali kota. Nah. Wali kota Palu berarti? Iya. Oh ya, si itulah ya. Iya, dan angkanya cukup presisi gitu kan. Bahkan kami merilis real count dengan KPU merilis real count 1 minggu setelah kami merilis, itu selisihnya 2 suara. Bukan 2%, 2 suara. Bodoh. Ya. Ya, berarti sangat akurat. Ya, bisa ya, intinya kan di metodologi dan skill, komitmen, integritas para tim di belakang layar ini untuk sebetulnya tidak hanya menang kalah sih kalau menurut saya, tapi kita harus punya kontribusi nih untuk membangun atau membuat ataupun melakukan yang namanya pendidikan politik kepada masyarakat. Transdata Sulawesi Gemilang namanya. Transdata Sulawesi Gemilang. Iya. Jadi memang ini kita kan belum tahu ya berapa banyak konsultan politik di Provinsi Sulawesi Tengah. Iya. Tapi kira-kira ini Transdata ini ya berada dalam top 1 lah ya. Ya, top 3. Kayaknya top 1 karena saya belum tahu yang lain gitu kan. Kalau ada kompetitor berarti ada yang lain. Nah, buktinya beberapa kali saya ke kampus ketemu dengan jurusan statistik. Saya barusan ketemu ini, sudah lama kita cari lembaga konsultan ataupun lembaga survei yang bisa memadupadankan ilmu ilmiah statistik dengan ilmu-ilmu lapangan dan politik itu. Gitu, Bang. Kalau boleh tahu nih, apa rumusnya sehingga bisa menjadi top 1 dan bisa akurat begitu? Yang pertama begini, kita sebagai pelaku di dalam lembaga konsultan itu yang harus kita jaga adalah integritas diri kita. Integritas. Jadi tidak ada main-main tadi survei bayaran tiba-tiba. Oh iya,
Anda boleh bayar, tapi nilai profesional itu nggak boleh ditawar. Jadi tetap angka hasil sebenarnya itu yang akan Iya, makanya saya katakan bahwa Anda menggunakan lembaga survei atau konsultan politik bukan berarti Anda menang. Iya kan? Tapi kami akan memberikan informasi real yang sebenarnya fakta di lapangan. Ini loh bahan bakunya. Mau diapakan ini, strategi ini polanya. Anda menang kalah nanti dilihat di ujung gitu kan. Karena kemenangan itu kan dari Tuhan lah, bukan manusia yang takdir. Kita usaha aja. Iya. Nah, inilah yang salah, menganggap bahwa kalau sudah dengan konsultan, dia akan menang. Nah, akhirnya konsultan pun terbebani dengan beban psikologis. Akhirnya banyak metode yang digunakan yang tidak menggunakan pendekatan kredibilitas tadi, validitas data, integritas data, gitu kan. Oke. Umpamanya saya nih, terakhir ini Bung ya. Ya. Saya ini adalah kandidat. Oke. Kira-kira berapa budget yang harus saya keluarkan untuk bayar? Negotiable. Oh, negotiable. Iyalah, kan kita harus bangun antara portofolio dulu, kemudian paketnya apa. Misalnya Bung mau hanya survei sekian, berapa kali. Kemudian apakah hanya opini atau statistik pendampingan. Kemudian saksinya seperti apa, metode pemenangannya bagaimana. Itu atau kalau untuk lebih jelasnya, bisa langsung berhubungan aja ya. Boleh. Ini nggak jualan kita ya, nah, tapi ini kan bagian dari pendidikan politik. Supaya politik itu tidak lagi hanya sekedar spekulasi, ya. Dia harus pasti. Karena banyak juga tim sukses ini yang istilahnya sok tahu, wah ini menang di sini Bung. Tapi tanpa ada kerangka ilmiahnya, metodologi ilmiah sehingga asal ngomong aja. Kalau orang Palu bilang itu ilmu patende itu. Oh, ilmu patende. Kalau maka saya bilang pitik anak-anak naik. So dia itu kan. Yang penting bos senang. Bosnya senang. Nanti kalau sudah kalah bubar tim suksesnya kan entah kemana. Maka sebetulnya yang harus cerdas duluan kandidat. Gitu ya. Iya, jangan sekedar dengar itu, harus double check, cross check, itu kan. Bahkan kalau di marketing politik namanya market intelligence. Harus iya, jadi tim bekerja, relawan bekerja, ada tim yang tidak ditahu oleh siapapun, dia bergerak untuk melihat tim goib namanya. Iya, apakah kinerja itu benar atau tidak, gitu loh. Yang controlling ini semua. Iya. Oke Bung. Oke. Terima kasih atas bincang-bincangnya nih. Semoga sukses transdatanya. Siap. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol di kesempatan yang lain. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Di sini. Ya, jangan lupa subscribe dan ini nih, pilih konsultan politik yang ini nih. Sulawesi Tengah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.